Oke, selamat pagi atau siang, Pak Fadil yang kami hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok F yang terdiri dari Wifi, Fensel, Jati, dan Faiz akan mempresentasikan hasil perancangan sistem informasi manajemen proyek untuk Kimikro. Kimikro adalah unit bisnis dari Korean Energi Rekayasa yang berfokus pada implementasi sistem microgrid dan energi terbarukan di Indonesia, khususnya untuk daerah-daerah terpencil yang belum terjangkau listrik PLN. Kenapa ini penting? Karena Indonesia punya potensi energi terbarukan yang sangat besar, tapi tantangannya adalah bagaimana mengimplementasikan sistem ini secara efisien, terutama di lokasi-lokasi remote dengan infrastruktur terbatas. Mungkin boleh dikebawahin lagi. Bawah. Berdasarkan kebawahin lagi. Berdasarkan analisis proses bisnis yang kami lakukan sebelumnya di mata kuliah manajemen proses bisnis, kami menemukan 5 masalah kritis dalam proses pemenuhan proyek Rimikro. Yang pertama itu approval PO yang lambat, kedua loop revisi desain yang tidak terkontrol, yang ketiga koordinasi logistik yang lemah, yang keempat commissioning gagal yang berulang kali, yang kelima adalah tidak adanya eskalasi sistem masalah yang jelas. Lalu ada juga target penggunanya, dan dari analisis masalah tadi, kami mengidentifikasi 6 stakeholder yang akan menggunakan sistem ini, masing-masing dengan kebutuhan yang berbeda. Yang pertama ada project manager, yang kedua ada tim teknis, yang ketiga ada tim pengadaan, yang keempat tim keuangan, yang kelima tim lapangan, dan yang keenam adalah kliennya itu sendiri. Seperti itu. Lalu ada juga bagian pengerjaan project, yaitu untuk pengerjaan project ini kami mulai dari kick off meeting tanggal 20 November di mana kami breakdown requirement dan assign responsibility atau tanggung jawab setiap anggota. Yang pertama itu adalah analisis dan perancangan, yang kedua adalah desain dan wireframing, yang ketiga adalah fase prototyping. Dimana di fase pertama saya mengerjakan bab 1, lalu Faiz fokus di bab 2, lalu Jati bikin flowchart untuk sistem 3 workflow-nya. Lalu yang fase kedua desain dan wireframing, aku dan Faiz tuh bikin 7 halaman utama wireframe. Yang ketiga itu prototyping tanggal 27 Desember sampai 1 Januari, Fensel lead prototyping di Figma, lalu kami collaborate intensif, lalu aku bikin reusable components dan konsistensi desain, lalu Jati dan Faiz complete halaman task tracker and issue tracking. Total ada 9 halaman utama yang kami desain dengan interaktif prototype. Mungkin kita bisa langsung aja masuk ke prototypingnya. Oke, kita langsung lanjut ke demo. Faiz di Nino share screen-nya. Udah kan? Muncul kan? Nah, kita langsung masuk ke page register. Di sini pengguna dapat melakukan membuat akun QSync dengan melakukan pendaftaran melalui email dan password, atau juga bisa melalui akun Google dan juga Apple. Juga di halaman login, pengguna dapat melakukan login dengan email dan password yang sudah terdaftar, juga dengan menggunakan akun Google atau akun Apple. Lalu selanjutnya ada halaman dashboard, yaitu tampilan di mana semua progres seperti ringkasan project, aktif project, laporan tertunda, isu yang tersedia, juga persenan project yang sudah selesai. Juga ditampilkan juga grafik di sini, grafik bulanan, grafik project yang sudah selesai. Lalu berikutnya ada design approval. Design approval ini isinya ada rancangan desain yang sebelum project itu dijalankan, juga ada komen yang ada, pengguna juga dapat menambahkan komen, lalu pengguna dapat melakukan approve design atau request revisi. Lalu selanjutnya ada PO approval. PO approval ada halaman di mana manajer dapat melihat project yang tersedia, lalu dapat menyetujuinya atau menolaknya. Lalu ada ke halaman tes. Di sini pengguna dapat melihat atau manajemen project-projectnya yang sedang terjadi. Misal to do survei lokasi project, in progress, instalasi panel surya, kick off meeting project alpha.
Lalu pengguna dapat menambahkan pekerjaan baru, seperti menambahkan test title, deskripsi, assignee, due date-nya, status, dan juga priority-nya. Lalu di sini ada isu. Di sini pengguna dapat melihat isu yang sedang tersedia. Misalnya total isunya 8, yang kritikal itu ada 2, high priority-nya ada 3, nah yang sudah resolved ada 15. Di sini juga pengguna dapat melihat memfilter isunya dari critical, high, resolve. Juga pengguna dapat melakukan report new issue dan juga melakukan view detail. Juga pengguna dapat melakukan export reportnya dalam bentuk Excel dengan menekan klik tombol export report. Lalu ada halaman commission checklist. Ini pengguna dapat memantau progres dari project itu sudah sampai mana aja sih. Terus tuh ini itu ada progresnya apa aja, lalu berapa persen selesai, lalu progres trackernya tuh udah sampai mana. Lalu ada halaman delivery. Di sini pengguna dapat melihat proses delivery yang sudah selesai atau yang sedang terjalankan. Di sini juga ditampilkan delivery-nya itu apa, dari project apa, ini ID project-nya apa, vendornya siapa, lalu statusnya udah sampai mana. Udah sih seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan kesimpulan dari Faiz dan Jati. Kesimpulan Isjat. Kesimpulan itu ada identifikasi masalah kompersif, terus ada solusi integrasi melalui KPMS, terus penerapan desain heuristik dan efektif, desain user centric dengan role based access, terus antarmuka yang responsif dan intuitif. Terus ada lagi peningkatan efisiensi operasional yang signifikan. Sarannya Is. Langsung simpan aja. Saran. Saran tadi udah. Sarannya, jadi untuk pengembangan KPMS ini kami merekomendasikan beberapa hal berikut. Yang pertama, integrasi dengan sistem eksternal, implementasi teknologi AI dan machine learning, pengembangan mobile application native, penambahan fitur kolaborasi lanjutan, terus ada Insense Analytics and Business Intelligence, pilot testing, dan interactive development. Terus ada juga penguatan aspek keamanan dan compliance. Terus yang terakhir itu sustainability features. Ini ada lampirannya. Dan di bawah adalah beberapa kumpulan laporan kegiatannya. Mungkin segitu saja untuk presentasi dari kami. Maaf jika ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.